Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di channel MMA Story. UFC Fight Night kembali di Des Moines. Cory Sandhagen versus Figueiredo menjadi headliner event ini. Selain itu, ada juara 2 divisi ONE FC Rainier the Reader yang akan melawan jagoan Amerika tak terkalahkan Bo Nickal. Langsung saja kita recap pertarungan-pertarungan di UFC Des Moines. Kita buka dengan pertarungan mengejutkan dari Rising Star Bo Nickal versus Rainier the Reader. Rainier the Reader mengejutkan dunia MMA dengan men-TKO jagoan Amerika tak terkalahkan yang sedang bersinar, Bo Nickal. Di ronde pertama, Bo berusaha mendominasi dengan American Wrestlingnya yang tak terkalahkan itu. Namun ternyata, Rainier mampu berduel dengan baik di ground, bahkan mengalahkan grappling Bo. Rainier berhasil unggul di ground hingga ronde berakhir. Di ronde kedua, kepercayaan diri Rainier the Reader memuncak. Ia terus menekan Bo Nickal dengan beradu dirty boxing di clinch. Ia unggul dengan jurus-jurus kickboxingnya. Hingga Bo kesakitan dan akhirnya ambruk dengan flying knee telak ke liver Bo Nickal. Bo Nickal pun menyerah dan Rainier the Reader dinyatakan menang TKO. Ia menghabisi prospek Amerika terbesar Bo Nickal dengan sangat dahsyat. Rekor tak terkalahkan Bo Nickal pun terhenti oleh Rainier the Reader. Rainier merupakan pendatang baru di UFC. Ia baru datang akhir tahun lalu dan baru bertarung 2 kali. Dan semuanya ia menangkan dengan finish. Ia mensubmisi Gerard Meseret dan Kevin Holland Januari lalu. Dan kini ia menghentikan hype dan rekor Bo Nickal dengan spektakuler. The Reader memang bukan petarung sembarangan. Ia merupakan mantan juara 2 divisi ONE FC. Bo Nickal yang merupakan juara dunia gulat dan karirnya sedang sangat bersinar di UFC kini harus menerima kekalahan pertamanya. Ia begitu digadang-gadang akan menjadi satu-satunya orang yang bisa mengalahkan atau mengimbangi Khamzat Chimaev. Ia sendiri mengatakan hal tersebut di setiap kesempatan. Trash talk dengan bacotan overclaimnya ternyata saat ini berbalik. Ia ternyata tak setangguh itu. Wrestlingnya memang di level elite, namun tidak dengan senjata lainnya yang sangat biasa saja. Strikingnya mampu dipatahkan dengan mudah dan ground fight-nya pun ternyata mudah dikalahkan dengan BJJ level elite Rainier the Reader. Ia memang wrestler hebat namun bukan petarung MMA yang hebat. Sebagai petarung MMA, kemampuannya tidak spesial alias biasa saja. Apalagi mental petarungnya pun ternyata sangat rapuh. Ketika pertarungan tidak berjalan sesuai yang ia inginkan, ia tak mampu keluar dari tekanan dan memilih menyerah untuk kalah. Sangat mediocre sekali, masih jauh dari level elite. Dan memang lawannya juga terlalu jauh secara level. Reader sudah berkali-kali juara di ONE FC, bahkan ia juara 2 divisi. Sementara Nickal baru bertarung 7 kali. Rasanya ke depan Bo Nickal hanya akan jadi petarung mediocre pelengkap saja. Tak akan bisa mencapai top contender di middleweight. Bagaimana menurut kalian? Lalu kita ke pertarungan utama antara Cory Sandhagen versus Deiveson Figueiredo yang naik kelas ke bantamweight. Pertarungan ini digadang-gadang akan menjadi pertarungan penentu title challenger selanjutnya di bantamweight. Langsung saja kita recap. Duanya langsung tancap gas sejak awal ronde. Pertarungan atas terjadi dengan sangat sengit dan level tinggi. Namun ketika masuk ke ground fight ternyata Cory Sandhagen mampu unggul. Ia hampir dominan di sepanjang pertarungan bawah dengan ground and pound yang brutal. Namun di ronde kedua Figueiredo kali ini mampu melawan. Ground fight penuh teknik dan trik-trik rumit pun terjadi sangat seru. Keduanya saling berusaha mengunci, namun tingginya intensitas grappling ini ternyata membuat lutut Figueiredo cedera dan ia langsung menyerah. Cory Sandhagen pun menang dengan TKO. Ia berhak menjadi title challenger selanjutnya melawan pemenang antara Merab versus O'Malley. Cory Sandhagen benar-benar terlihat sangat tajam, on shape dan berkembang lebih baik lagi. Kemampuan grapplingnya jauh lebih baik. Strikingnya pun masih sangat cepat dan akurat. Rasanya ia akan menjadi lawan sulit baik untuk Merab ataupun O'Malley. Bagaimana menurut kalian? Berikut kami juga tampilkan hasil lengkap UFC Fight Night di Des Moines, Amerika.
Check the mic and make sure it sound right, boys. Persembahkan merchandise MMA Story kini diproduksi dengan material cotton premium yang 2 kali lebih lembut dan adem dengan warna hitam yang lebih pekat dan mewah. Dipadukan desain eksklusif anti-mainstream dari Seekers Apparel. Dapatkan produk kami di Shopee melalui link di deskripsi video ini. Damaskus selalu tercatat dalam berbagai literatur, hikayat, kronik-kronik, buku, hingga penelitian-penelitian modern saat ini. Karena kota ini sudah ada sejak zaman para nabi hingga zaman modern hari ini. Umurnya sudah 11.000 tahun dan masih terus hidup dan dihuni sampai saat ini. Terletak di negeri Syam, negeri tempat lahirnya para nabi. Damaskus menjadi kota penting bagi peradaban-peradaban dan kerajaan-kerajaan terbesar di dunia dari mulai bangsa Aram, Mesir, Romawi, Persia, Yunani hingga bangsa Arab dan Islam. Mari kita kulik sejarah 11.000 tahun kota Damaskus, kota tertua di dunia dengan berbagai keunikan, misteri budaya dan sejarahnya yang melegenda.